Halo, hari ini kita akan belajar dinamika penduduk Eropa. Silakan buka buku kalian di halaman 64. Kita akan bahas mengenai perubahan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan hal lainnya yang berada di benua Eropa. Nah, pada tahun 2005 jumlah penduduk di benua Eropa itu ada 730 juta. Sedangkan pada tahun 2016 ada 742 juta. Jadi selama 11 tahun ada pertambahan penduduk sekitar 12 juta. Namun pertambahan penduduk ini bisa masuk kategori yang rendah, lebih rendah dibandingkan Asia dan Amerika. Kenapa ya? Nah, kalau kalian perhatikan di buku kalian, penyebab pertumbuhan penduduk yang rendah ini dikarenakan angka kelahirannya 11 jiwa per 1000 penduduk. Kematiannya juga 11 kematian per 1000 penduduk. Artinya, tidak ada yang bertambah dan berkurang sebenarnya dari benua Eropa sendiri. Jadi pertambahannya itu disumbang dari migrasi masuk. Masih ingat apa arti migrasi masuk? Migrasi masuk itu maksudnya orang-orang dari benua lain bermigrasi ke benua Eropa. Jadi pertambahan penduduknya itu yang hanya di bawah 1%, yaitu 0,2% per tahun itu disumbangkan dari migrasi masuk. Jadi di sana memang banyak orang tidak mau punya anak. Jadi pertumbuhan penduduknya itu hanya dari migrasi masuk. Jadi mereka itu rata-rata menikah tidak punya anak. Nah, selanjutnya apalagi ya yang kita mau bahas? Nah, kalian bisa lihat kepadatan penduduk di benua Eropa. Nah, lihatnya itu yang paling padat adalah yang berwarna biru. Jadi bisa dibilang yang paling banyak itu yang berwarna ini, yang warna putih pucat. Ini, di sini, di sini. Jadi rata-rata mereka itu berpenduduk tidak padat. Yang padat hanya sedikit di sini, daerah London dan kota-kota kecil ini. Jadi hanya sedikit ya yang padat, London, Paris, dan perkotaan-perkotaan lainnya. Jadi kalau misalnya kamu mau migrasi ke Eropa, ya kamulah yang menambah jumlah penduduk di benua Eropa. Nah, sekarang kita lihat komposisinya. Komposisi. Nah, di sini dibilang penduduk Eropa 16% kurang dari 15 tahun. 17% 65 tahun. Artinya lebih banyak mana? Usia tua atau usia muda? 17% katanya kan usia tua. Berarti lebih banyak sedikit usia tua daripada usia kanak-kanak. Nah, dan yang perlu kalian ingat, usia 15 tahun ke bawah dan 65 tahun ke bawah ini usia yang tidak produktif ya. Berarti ingat, 16% ditambah 17% berarti berapa? 33%. Nah, sisanya berapa? Supaya 100%. Itu berarti ada 67% yang usia produktif. Apa artinya usia produktif? Yaitu usia pekerja.
Jadi mayoritas penduduk di benua Eropa itu adalah usia produktif, yaitu di atas 15 tahun, di bawah 65 tahun. Nah, usia seperti ini, usia produktif ini, yaitu usia 16 sampai 64 tahun, kalau ini lebih banyak dalam suatu negara, pasti ini menambah pendapatannya. Kenapa? Kalau usia seperti ini sudah bekerja, berarti mereka menanggung dirinya sendiri. Bayangkan tadi 67% usia produktif menanggung beban sebanyak 33%. Jadi 2 kali lipatnya. Itulah yang menunjukkan bahwasanya negara benua Eropa ini bisa dibilang kualitas hidupnya sangat tinggi. Kenapa? Karena itu tadi, usia produktif. Jadi mereka yang banyak itu usia yang menghasilkan gaji. Jadi bayangkan kalau misalnya contoh simpelnya, kalian di rumah, mama papamu, mama bapakmu pekerja, ayah dan ibu bekerja, dan anaknya ini satu aja. Jadi penghasilan ayah, penghasilan ibu memenuhi kebutuhan hanya satu orang, otomatis lebih banyak daripada 2 atau 3 orang. Jadi rata-rata bisa dibilang di Eropa itu mereka hanya menanggung satu tanggungan. Bisa jadi anaknya satu orang atau orang tuanya satu orang. Nah, hal itulah yang membuat mereka punya kualitas hidup. Apa kemarin kualitas hidup? Indeks kualitas hidup atau Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Mereka kategorinya sangat tinggi dan tinggi. Enak sekali mereka ya. Sangat tinggi dan tinggi. Jadi yang sangat tinggi itu katanya di mana? Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Terus kalau yang kualitas tinggi, Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Jadi itulah dia sedapnya di benua Eropa ini. Nah, sekarang kita lihat lagi komposisi penduduknya dari segi rasnya. Nah, sebagian besar penduduk di benua Eropa itu Kaukasoid. Nah, kelompoknya ada berapa ini? Kita lihat dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Bangsa Nordik, Alpen, Mediteran, Slavia, dan Dinarik. Jadi mereka ini seperti yang dibilang tadi beragam, tapi sebagian besar itu adalah Kaukasoid. Seperti yang kita tahu ya, Kaukasoid itu kalau kita bilangnya bule. Nah, seperti itulah penduduk di benua Eropa. Sekarang dari segi agamanya, ini masuk kategori budaya ya. Agamanya seperti yang kita sering tonton di TV, yang paling banyak itu adalah Katolik Roma. Kemudian yang kedua, Kristen Protestan. Terus yang ketiga, Kristen Ortodoks. Jadi yang pertama itu Katolik, yang kedua itu Protestan, yang ketiga itu Kristen Ortodoks. Nah, di sana juga ada pemeluk Yahudi, tapi kebanyakan di Rusia. Terus ada juga yang Islam.
Islam ini juga ada di Eropa. Jadi bisa dibilang cukup beragam di Eropa ini, tapi mayoritasnya tadi adalah Kristen. Terus apalagi yang menarik? Nah, untuk bahasa, ya seperti yang kita tahu ya, bahasa Inggris merupakan bahasa yang menjadi bahasa internasional di Eropa. Tapi mereka juga punya bahasa masing-masing. Negara-negara tertentu yang punya bahasa negara sendiri, seperti bahasa Rusia, kemudian bahasa Jerman, terus ada juga bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Memang mayoritas di benua Eropa itu bahasanya bahasa Inggris, tapi mereka ada juga negara-negara yang punya bahasa sendiri. Jadi kalau misalnya kamu ke Rusia, ke Jerman, ke Spanyol, ke Portugis, ke Prancis, ke Belanda juga. Nah, mayoritas mereka itu pakai bahasa masing-masing, nggak pakai bahasa Inggris ya. Nah, mengenai bahasa yang barusan kita bahas, kalian bisa lihat gambarannya di peta benua Eropa berikut ini. Nih. Jadi mereka punya bahasa-bahasa sendiri seperti ini. Negara Rusia. Terus kalau ini bahasa Inggris ya, English. Memang sih rata-rata di benua Eropa itu bisa dibilang mereka belajar bahasa Inggris sebagai bahasa internasionalnya. Tapi ada juga sih beberapa penduduk yang tidak mengerti bahasa Inggris. Nah, ini persebaran bahasanya. Untuk lebih pahamnya kalian bisa lihat di buku kalian halaman 67. Nah, itu tadi sudah kita bahas tentang benua Eropa. Selanjutnya tugas kalian ibu sertakan ada di link ini ya. Silakan dikerjakan seperti biasa. Kalau sudah selesai langsung di submit. Nanti ibu rekap secara sistem, dan hari Rabu ibu akan tampilkan nilainya ke kelas kalian masing-masing. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Sampai jumpa hari Rabu. Ingat, kerjakan ini hari Selasa. Hari Rabu kita rekap semuanya sambil tatap muka. Sampai jumpa murid-murid ibu semua.